Film ini menceritakan kisah cinta dua insan yang berbeda kasta, yaitu antara wanita kaya raya dengan pria nelayan, sehingga mereka hanya bisa saling mencintai tanpa bisa memiliki selamanya. Maksudnya penasaran? Langsung kita gaskan cuy. Di awal, kita diperlihatkan dengan kumpulan orang-orang kaya yang sedang berjalan di tepi pelabuhan. Sebelumnya perkenalkan, wanita ini bernama Amber. Dia adalah istri dari seorang pria yang sangat kaya raya. Dan di sebelahnya kita panggil saja Profesor, suami dari Amber. Bisa dibilang ATM berjalan sang istri. Sedangkan di belakangnya adalah teman-temannya yang sama-sama orang kaya tapi tidak lebih kaya dari Amber dan Profesor. Mereka semua berencana akan pergi jalan-jalan menggunakan sebuah kapal yang bisa dibilang cukup mewah. Karena perjalanan yang akan mereka lakukan cukup memakan waktu yang panjang. Pria berseragam putih ini adalah sang kapten sekaligus penanggung jawab kapal ini. Sedangkan pria berambut keriting adalah seorang petugas. Kita panggil saja Pepe. Kembali lagi ke Amber. Dia adalah orang yang sangat angkuh dan karena merasa kaya, dia selalu menilai sesuatu dengan uang sehingga dia tidak pernah merasa puas dan bahagia walaupun hidup dengan kemewahan yang dia miliki. Bahkan sang suami pun sangat sulit untuk membuat Amber merasa senang ataupun bahagia. Saat di kapal, Amber selalu merasa tidak puas dengan pelayanan yang ada. Bahkan Pepe pun merasakan kemarahan yang didapat dari Amber hingga membuat Pepe sendiri merasa kesal sampai-sampai dia malas untuk melayani si Amber ini. Tapi karena perintah dari sang kapten, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menuruti apa yang diinginkan Amber dan teman-temannya. Suatu pagi, ketika sedang sarapan, Amber merasa kecewa dengan makanan yang telah disajikan. Dia tidak suka makan masakan ikan yang mati, bisa dibilang ikan yang telah dibekukan. Sehingga Amber menyuruh Pepe untuk menyajikan makanan baru dengan ikan yang masih segar. Pepe pun melayaninya. Saat di dapur, Pepe menggerutu tentang apa yang telah dia rasakan. Dia merasa marah karena telah diperlakukan seperti budak oleh Amber. Namun, sang kapten hanya berbicara santai dan memberitahu kepada Pepe untuk pura-pura menjadi orang bodoh saja agar mereka tidak terlalu mempermainkan kita. Kapten pun menyontohkannya dengan selalu tersenyum ketika berbicara dan memasang wajah sange, maksudnya wajah happy. Yes. Are those rooms old? Captain, found a fish market and I bought some fresh. Suatu hari, Amber ditinggal oleh suami dan kawan-kawannya pergi ke suatu gua. Dia pun meminta Pepe untuk mengantarkannya ke mereka. Awalnya Pepe menolak karena takut cuaca akan berubah. Namun karena Amber memaksanya, dia pun akhirnya mengantarkannya. Saat di tengah jalan, mesin perahu yang mereka tunggangi tiba-tiba mati. Amber pun marah kepada Pepe karena tidak bisa membuat mesinnya hidup lagi. Sehingga mereka harus terapung di tengah laut yang jauh dari kapal utama. Do we have enough gas? Yes. We have. Saat mereka sedang berdebat, tanpa sengaja Amber melihat kapal dari kejauhan. Dia pun mengambil suar untuk ditembakkan. Karena Amber tidak bisa menembakkan suarnya, Pepe pun mencoba mengambilnya dengan maksud dia yang akan menembakkannya. Namun Amber tidak mau sehingga mereka berdua berebut dan suar pun malah tertembak pada perahu mereka sehingga membuat perahunya bocor. Mereka berpegangan pada bagian perahu yang masih mengapung dan harus bertahan dari cuaca ekstrim yang akan melanda mereka, yang entah sampai kapan mereka akan terapung. Entah sudah berapa lama mereka terapung, dan keajaiban pun datang. Mereka melihat sebuah pulau di depan mata, sehingga mereka berdua langsung menuju ke pulau tersebut. Ketika sampai, Amber masih terus mengoceh sambil memarahi Pepe, yang untungnya Pepe masih sabar menanggapinya. Pepe pun pergi untuk mengecek pulau tersebut, sedangkan Amber menunggu dengan keangkuhannya. Setelah dicek, Pepe mengatakan bahwa mereka terdampar di pulau terpencil, sehingga kesempatan mereka untuk pulang sangat kecil. Amber pun tidak percaya, dan dia malah menghina Pepe sekaligus menyalahkannya karena ini semua berkat perbuatannya. Karena kesal, Pepe pun pergi meninggalkan Amber yang terus-menerus menghinanya. Sekaligus melihat seberapa kuat Amber akan bertahan sendirian tanpa Pepe back Real Madrid. Pepe pun menemukan sebuah gubuk, dan karena basicnya dia seorang nelayan, Pepe dengan mudah mendapatkan ikan sebagai sumber makanannya. Melihat Pepe sedang menikmati ikan yang dia dapat, Amber pun dengan sombong ingin membeli ikan tersebut dengan uang dan bahkan emas yang dia miliki. Dengan tegas, Pepe pun menolaknya. Ya, karena uang dan emas tidak ada gunanya untuk dia sekarang. Amber pun terus menghina, hingga akhirnya dia memukul Pepe. Karena merasa sudah keterlaluan, Pepe pun murka dan langsung menampar Amber. Dia pun berkata, Number one,
Don't ever insult me again. Number 2, I am the boss now. Number 3, if you want food. Dan jika dia ingin ikan, maka dia harus mencuci pakaian milik Pepe. Dengan terpaksa, Amber pun mencucinya agar dia mendapatkan makanan, karena dia tidak bisa menemukan warteg atau rumah makan Padang. Pepe pun membalaskan dendamnya kepada Amber dengan apa yang telah dia perbuat kepadanya. Amber dijadikan budak olehnya, yang tentunya dia harus menurut semua perkataan dan perintahnya. Karena gabut, Pepe menyuruh Amber untuk menari dan menyanyi. Dengan terpaksa, Amber pun melakukannya, dan Pepe sendiri menikmatinya, yang seolah-olah dia sedang melihat Amber konser di hadapannya. Come on to my house, and the apricot or two, hey, come on. Setelah itu, saat Amber sedang mencuci peralatan, Pepe yang gabut pun dengan lancang meminta Amber untuk menunjukkan bukit kembarnya. Amber pun menolaknya dan melawan sekaligus kabur, yang sontak membuat Pepe murka. Pepe pun menangkap Amber dan langsung menelanjanginya. Walaupun Pepe sedang merasa sagne, dia tidak mencabuli Amber karena dia hanya ingin melakukannya ketika mereka sama-sama saling jatuh cinta. Pepe pun melepaskan Amber lalu meninggalkannya, dan disinilah benih-benih cinta mereka tumbuh. Setelah merenung dan memikirkan bahwa mereka hanya hidup berdua di pulau ini, bahkan ajang pencarian jodoh pun tidak ada, akhirnya Amber pun luluh, sehingga mereka pun saling mencintai satu sama lain. Suatu hari, saat Amber sedang mencari kayu bakar, dia melihat sebuah kapal sedang menepi. Bukannya dia meminta tolong pada kapal tersebut, Amber malah memilih bersembunyi dan pergi. Malamnya, Amber pun melamun yang kemudian ditegur oleh Pepe. Amber tidak menceritakan tentang apa yang tadi siang dia lihat, melainkan dia malah menanyakan Pepe apakah benar-benar mencintai Amber. Pepe pun menjelaskannya yang kemudian langsung memeluknya. Karena sekarang mereka saling jatuh cinta, seperti layaknya pasangan kekasih yang sedang dimabuk asmara. Keseharian mereka pun sangat bahagia. Dari bersantai, mencari makan, bercanda, pengencerotan, tidur, dan lainnya pun mereka lakukan dengan bersama-sama. Suatu hari, saat mereka berdua sedang tertidur di tepi pantai, Amber melihat sebuah kapal yang sedang menepi. Namun, dia diam saja, tidak melakukan apapun. Pepe yang terbangun dan melihat kapal itu pun ingin langsung menghampirinya, yang kemudian ditahan oleh Amber, yang lebih memilih untuk bersembunyi. Amber sudah sangat merasa bahagia hidup di sini bersama Pepe, sehingga dia tidak ingin kembali lagi ke kota. Namun, Pepe tetap kekeh ingin meminta tolong, karena dia menginginkan bukti ketulusan cinta Amber padanya. Mereka pun akhirnya diselamatkan. Sayangnya, tidak seperti apa yang Pepe inginkan. Saat tiba di kota, Amber lebih memilih kembali dalam pelukan suaminya, yang sontak membuat Pepe pun kecewa dengan apa yang dia lihat. Bahkan, Pepe pun menolak fasilitas dan hadiah yang diberikan kepadanya. Get out of here and take your brides with you. No, it's... Pepe kemudian membelikan sebuah cincin untuk Amber atas tanda cinta yang masih membara di hatinya. Mereka sekarang sangat sulit untuk bertemu dan hanya bisa berbagi kasih lewat telepon suara yang saling mengungkapkan cinta satu sama lain. Pepe pun menitipkan sepucuk surat kepada resepsionis agar bisa disampaikan kepada Amber tanpa perantara lagi. Esok paginya, saat Amber ingin mengambil surat itu, dia digagalkan oleh sang suami yang hendak menelepon seseorang, sehingga sang suami pun mengetahui terlebih dahulu surat itu sebelum sampai kepada Amber. Amber dan suami pun akan segera pergi dengan helikopter. Sedangkan di sisi lain, Pepe sedang menunggu di sebuah kapal yang berharap jika Amber membaca surat darinya, dia akan datang kepadanya. Sang suami menyuruh Amber untuk memberikan surat dan tips kepada porter tanpa Amber ketahui bahwa itu adalah surat dari Pepe. Porter itu pun memberikan surat itu kepada Pepe. Melihat surat itu dikembalikan kepada dirinya, Pepe pun mencoba mengejar Amber dengan helikopter yang sebentar lagi akan lepas landas. Amber sendiri bersedih tanpa tahu bahwa Pepe sedang mengejarnya. Sayangnya, helikopter pun lebih dulu terbang, dan Pepe pun gagal mengejar belahan jiwanya, sehingga mereka hanya bisa mencintai tanpa bisa memiliki, dengan kegalauan dan sakit hati. Dan film pun selesai.
Oke cuy, itu dia film Swept Away yang baru saja kita ringkas ya. Emang pada bagian awal dan pertengahan, film ini agak kacau, tapi pas di bagian akhir menurut gue bikin baper juga. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah mengejar cinta yang telah terikat jika tidak ingin merasakan sakit dan kegalauan yang kita dapat. Itu saja sih. Selanjutnya tugas kalian.